Karena biasa alasannya adalah lebih efektif kok untuk beriklan menggunakan Instagram Ads Manager. Padahal kalau Anda telah mencoba sebelumnya menggunakan Instagram Promote Post, tapi kok sepertinya nggak ada hasilnya ya, nggak ada. Dan di dalam video yang satu ini kita akan membahas Instagram Promote Post. Yes, Instagram Promote Post. Biasanya ini yang selalu dihindari dan tidak direkomendasikan bagi teman-teman yang ingin beriklan melalui Instagram. Karena biasa alasannya adalah lebih efektif kok untuk beriklan menggunakan Instagram Ads Manager. Padahal kalau Anda telah mencoba sebelumnya menggunakan Instagram Promote Post, tapi kok sepertinya nggak ada hasilnya ya, nggak ada efek dan impactnya ya ke bisnis yang saya jalankan saat ini, maka mungkin Anda bisa jadi belum mengerti bagaimana cara menggunakan Instagram Promote Post secara powerful untuk mengeluarkan potensi besar dari Instagram Promote Post ini. Karena pastinya sebuah fitur yang diciptakan oleh Instagram itu pasti ada tujuannya. Tinggal pertanyaannya bagaimana ya cara menggunakan Instagram Promote Post yang nggak sekedar kita klik tombol Promote Postnya aja, tapi ada strategi behind-nya. Dan dalam video yang satu ini kita akan membukakan semua, kita akan membahas secara detail bagaimana cara menggunakan Instagram Promote Post tadi secara strategis sehingga Anda bisa mendapatkan efek yang lebih powerful lagi dibandingkan dengan apa yang Anda lakukan saat ini dengan Instagram Promote Post-nya. Oke, kalau gitu stay tune terus di video satu ini dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Yosef Abbas. Dan kalau Anda baru pertama kalinya berkunjung, selamat datang dan perkenalkan, nama saya Yosef, founder dari @sekolah pebisnis. Selama 8 tahun lebih saya telah mengembangkan bisnis saya di Instagram dan juga mengembangkan akun-akun Instagram saya dan membantu teman-teman kita lainnya untuk mengembangkan akun mereka dan juga bisnis mereka di dunia online. Dan karena itu, jika Anda saat ini belum subscribe channel Yosef Abbas, maka segera subscribe karena supaya tidak ketinggalan info-info menarik lainnya seputar bisnis, marketing dan juga terutama online marketing. Sebetulnya ada dua kunci utama. Alasan utama kenapa Anda harus menggunakan juga namanya Instagram Promote Post walaupun Anda telah menggunakan Instagram Ads Manager atau beriklan menggunakan platform Facebook Ads yang begitu powerful juga untuk menjangkau target market Anda di Instagram. Tapi nggak boleh dilupakan nih yang Instagram Promote Post. Paling nggak ada dua alasannya. Yang paling singkat dan yang paling cepat bisa saya katakan adalah yang pertama adalah Instagram Promote Post ini sebetulnya sangat powerful untuk menjangkau orang-orang yang mirip atau serupa dengan follower yang Anda miliki saat ini. Jadi kalau Anda punya akun Instagram, terutama Instagram bisnis, Anda telah punya follower di atas 10.000, di atas 20.000 dan menggunakan Instagram Promote Post, maka algoritma Instagram atau mesin dari Instagram itu nantinya akan mencarikan secara otomatis orang-orang yang profilnya mirip dengan orang-orang yang menjadi follower Anda. Kalau saat ini Instagram Anda followernya sudah cukup besar, 10k, 20k, dan Anda rasa follower Anda ini target market yang sangat sesuai dengan bisnis Anda, dan Anda menggunakan Instagram Promote Post, maka omset Anda bisa jadi lebih cepat lagi, lebih besar lagi. Nah, karena itu Instagram Promote Post ini juga harus digunakan terutama kalau Anda followernya sudah cukup besar, 10-20k. Tapi gimana kalau Anda baru mulai di Instagram, Anda baru mulai membangun bisnis Anda? Maka paling tidak ada yang kedua ini. Nah, yang kedua ini adalah jika Anda memiliki bisnis yang sifatnya digital marketing bisnis offline, artinya punya lokasi bisnis. Biasanya mereka yang punya lokasi bisnis ini mereka menggunakan Instagram Promote Postnya sekedar promote post saja. Padahal yang terjadi harusnya kalau Anda memiliki lokasi bisnis offline seperti katakanlah restoran atau kafe atau rumah sakit dan klinik, bahkan salon atau barbershop serta bengkel, maka yang Anda gunakan adalah sebetulnya Instagram Promote Post untuk menjangkau orang-orang di sekitar lokasi outlet Anda. Nah, biasanya yang terjadi adalah kalau kita memiliki outlet lalu kita memiliki barbershop katakanlah, kita biasanya melihat jangkauan yang besar atau melihat orang-orang melihat postingan kita merasa senang. Padahal kita tidak sadar bahwa orang-orang tersebut bisa jadi di luar kota, bisa jadi orang-orang yang jauh di luar pulau di mana kita saat ini katakanlah di kota Yogyakarta. Kita punya barbershop. Orang yang melihat postingan kita itu bisa jadi orang dari se-Indonesia, dari Sabang sampai Merauke. Dan kita merasa senang karena postingan kita dilihat reach-nya besar, jangkauannya besar. Padahal tidak berkolerasi terhadap closing yang terjadi atau sales yang terjadi dari barbershop kita. Nah, yang Anda lakukan adalah sebisa mungkin promosi tertarget dan itu dilakukan dengan menggunakan Instagram Promote Post. Tapi gimana ya caranya ya memilihnya dan struktur promosinya, dan itulah kenapa kita akan membedahnya langsung dalam video kita yang jadi di sini kita bisa lihat bahwa ada sebuah tagline yaitu rajin posting tapi sepi pelanggan. Artinya banyak dari kita memang yang sudah rajin postingnya,
sudah lebih baik dibandingkan sebagian besar teman-teman kita yang lainnya di dalam Instagram ya, yaitu jarang posting. Kalau Anda sudah rajin posting, maka Anda sudah lebih baik. Tetapi artinya kalau kita rajin posting, biasanya Instagramnya akan menyebarkan ke orang-orang yang punya interest, punya ketertarikan dari apa yang kita posting. Permasalahannya kalau Anda memiliki barbershop katakanlah atau salon, bahkan kalau Anda memiliki klinik ataupun rumah sakit, bahkan bengkel, belum tentu mereka yang suka dan like atau komen dari video Anda yang isinya adalah video mobil yang keren atau barbershop gaya rambut yang luar biasa bagus, belum tentu mereka yang suka dengan konten tersebut adalah calon pelanggan Anda. Dan belum tentu orang tersebut berada di lokasi yang pada akhirnya bisa datang ke bengkel Anda, bisa datang ke klinik Anda ataupun ke barbershop Anda. Oleh karena itu yang sering terjadi adalah banyak dari kita yang sudah sering posting dan rajin posting tapi pada akhirnya sepi pelanggan atau sepi closing. Karena apa? Karena kita mempromosikan ke orang yang mungkin tidak tepat dengan bisnis kita. Dan karena itu sebetulnya kita membutuhkan yang disebut dengan Instagram Promote Post ini. Paling tidak kita menargetkan dengan Instagram Promote Post itu di radius sekitar dari bisnis kita. Biasanya ini di antara 2 km, lalu 5 km sampai ke 10 km. Ini kita bisa setting di dalam Instagram Promote Post. Nah, lalu teman-teman masukkan di sana target audiensnya di sekitar outlet kita. Itu adalah permulaan yang tepat. Jika teman-teman sekarang sudah melakukan hal tersebut di Instagram Promote Post teman-teman, maka ini langkah pertama yang sudah tepat sebetulnya teman-teman sudah lakukan. Tapi kita akan lihat apa saja langkah selanjutnya yang membuat langkah pertama tadi itu betul-betul menghasilkan kunjungan ke dalam bisnisnya teman-teman. Pertanyaan selanjutnya adalah, jadi saya harus rajin posting atau enggak nih? Itu betul atau tidak sebetulnya? Jawabannya adalah jika teman-teman sudah melakukan rajin posting berarti itu sudah betul. Hanya teman-teman tambahkan yaitu promote postnya dari konten-konten yang teman-teman tadi sudah rajin posting tadi. Kenapa? Karena teman-teman bisa lihat di sini di grafik ini bahwa ini adalah reach rate atau jangkauan saat teman-teman posting ke akun teman-teman di sosial media. Baik itu teman-teman di Facebook atau Instagram, YouTube, TikTok, semuanya memiliki reach atau jangkauan yang nggak mungkin ke 100% dari follower teman-teman itu saat teman-teman posting mereka akan dapatkan. Begitu juga kalau teman-teman katakanlah ini di grafik ini adalah kelihatannya Facebook dan Instagram. Saat teman-teman punya 100% dari follower teman-teman, katakanlah 10k follower teman-teman, maka saat teman-teman melakukan posting hanya 25% saja maksimum yang melihat. Kalau stories maka hanya 6% saja yang melihat. Artinya kalau follower teman-teman 10k berarti 6% dari 10k aja yang melihat. Itulah sebabnya saat teman-teman sudah buat sebuah konten, sayang sekali ya, sudah susah-susah membuat kontennya, teman-teman buat konten yang relevan dengan target audiensnya teman-teman, tapi ternyata yang lihat hanya 6% dari follower teman-teman. Itulah kenapa supaya teman-teman lebih efektif, konten yang teman-teman buat tadi yang secara rata-rata ya, ini berbagai sosial media, kalau kita rata-rata ini 10% dari follower. YouTube, TikTok, atau Facebook, Instagram, kurang lebih rata-rata 10% dari follower teman-teman. Itulah yang pertama kali dapat. Nah, angka ini pastinya berubah dari tahun ke tahun. Karena biasanya seperti di Facebook pun tadinya jumlah yang orang bisa melihat dari persentase follower itu besar. Dari selama tahun ke tahun hingga sekarang ini nggak nyampe 1%-nya orang yang lihat kalau teman-teman posting di Facebook page. Itu pun terjadi di Instagram. Tadinya di Instagram ini besar, lalu seiring dengan waktu nantinya reach-nya atau secara organik itu akan mengecil. Begitu juga terjadi di platform yang cukup baru yaitu TikTok ya. Sudah mulai terasa saat ini bahwa kalau kita posting di TikTok nggak selalu langsung kita bisa didistribusikan konten tersebut, tapi ada delaynya. Itulah kenapa pada akhirnya teman-teman harus ditambahkan juga dari konten teman-teman yang udah dibuat dengan susah payah. Memang kita posting secara organik atau secara rajin posting, kita posting secara reguler, tapi konten yang kita posting tadi itu juga di-boost menggunakan Instagram Promote Post. Supaya apa? Supaya nanti kelihatan nih jumlah orang yang melihat atau jangkauannya ini akan sama dari konten ke konten dan ke konten lainnya. Sehingga pada akhirnya teman-teman bisa melakukan yang namanya konten testing. Jadi kita bisa tahu sebetulnya konten mana yang akan disukai oleh audiensnya teman-teman. Jadi kita kombinasikan antara rajin posting dengan promote post. Jadi dua-duanya teman-teman lakukan. Rajin postingnya tetap teman-teman lakukan. Katakanlah saat ini kita sudah berkomitmen untuk posting 1 minggu atau 1 hari saya memposting 1 konten. Lalu kita harus posting terus 1 konten terus-terusan. Tapi kita juga boost post juga atau kita promote post juga konten sama tadi yang telah kita posting. Jadi itulah strategi konten marketing yang dilakukan jika teman-teman ingin memaksimalkan Instagram Promote Post. Sehingga pada akhirnya teman-teman bisa mencapai lebih banyak calon pelanggan. Jadi yang teman-teman capai ini calon pelanggannya tidak hanya bergantung pada berapa banyak yang diberikan oleh Instagram. Biasanya kalau kita posting
kita posting, kalau engagementnya bagus akan disebarkan lebih luas lagi gitu ya. Jadi kita bergantung nih, postingan yang telah kita buat dengan susah payah, kita bergantung pada Instagram untuk disebarkan, atau bergantung pada sosial media tersebut untuk disebarkan. Tapi ini kita dorong menggunakan advertising sehingga kita bisa memastikan jumlah orang yang melihat konten tadi itu paling tidak ada jumlah minimum yang bisa kita dorong menggunakan advertising tersebut. Jadi kita pada akhirnya bisa membandingkan semua konten yang kita miliki dan kita bisa tahu winning postnya atau post yang memang performanya bagus itu yang mana sebetulnya. Jadi itulah strategi menggunakan Instagram Promote Post. Jadi ada 3 tahapan teman-teman dalam menggunakan Instagram Promote Post ini. Yang pertama adalah perencanaan konten brand teman-teman. Yang kedua, menentukan budget yang sesuai untuk setiap postingan tadi. Lalu yang ketiga adalah testingnya untuk menemukan winning postnya teman-teman. Sebelum kita masuk ke step yang pertama yaitu perencanaan konten, sebaiknya teman-teman melihat dulu video lainnya di channel Yosef Abbas yaitu mengenai Iris Framework atau Iris Strategy yang menjelaskan bagaimana teman-teman menggunakan Instagram Ads untuk digital marketing bisnis offline. Karena di sana dijelaskan secara detail sebetulnya apa saja, ada 4 step dan juga ada 3 level teman-teman menggunakan Instagram Ads untuk digital marketing bisnis offline teman-teman. Dan Instagram Promote Post ini adalah tahapan yang pertama, jadi di level yang paling pertama yaitu brand building dan awareness building. Ini sangat bagus teman-teman kombinasikan dengan strategi lainnya di digital marketing bisnis offline, dan teman-teman bisa temukan di channel Yosef Abbas yang menjelaskan mengenai Iris Strategy tadi, yaitu IRIS. Langkah pertama sebelum Anda melakukan klik ke button Promote Post tadi adalah merencanakan kontennya. Merencanakan konten ini biasanya banyak sekali yang bertanya mengenai berapa sih harusnya saya melakukan posting. Apakah sekali sehari, atau mungkin 3 kali sehari, atau lebih dari itu? Jawabannya adalah sangat tergantung pada kemampuan dan kapasitas Anda. Kenapa? Karena memang rajin posting itu penting, tapi rajin marketing lebih penting lagi. Artinya Anda bisa saja posting misalnya sekali sehari, atau bahkan 3 kali seminggu. Tapi setiap Anda posting tadi, Anda berikan budget untuk supaya konten tersebut menyebar lebih luas di area sekitar outlet Anda. Oleh karena itu sebetulnya jumlah posting tadi tidak lebih penting dari totalnya ini jumlah orang yang melihat ke akun Anda itu berapa. Karena sehari sekali, jadi 1 post sehari ini. Lalu dalam 1 minggu artinya Anda punya 7 post. Ternyata dari semua 7 post tadi dengan posting tanpa promote post sama sekali, Anda menjangkau katakanlah 100.000 orang. Nah, kalau Anda saat ini menggunakan promote post dan Anda hanya posting nggak 1 minggu itu 7 kali, tapi Anda hanya posting 1 minggu 3 kali aja. Jadi 3 kali itu Anda bisa memberikan boost post sehingga dalam seminggu Anda juga menjangkau 100.000 orang. Itu artinya yang lebih penting adalah Anda bisa menjangkau berapa, bukan berapa banyak konten. Bisa jadi dengan hanya 3 post tapi Anda menjangkau jumlah orang yang sama nih 100.000 orang. Dengan yang lainnya lagi Anda menggunakan 7 post tapi Anda menjangkau juga 100.000 orang karena Anda hanya posting aja tanpa Instagram Promote Post. Jadi yang dilihat adalah berapa total jangkauannya. Oleh karena itu tahapan pertama adalah Anda lebih penting adalah komitmen. Dalam waktu seminggu Anda kira-kira ingin posting berapa. Jadi kualitas postingannya harus yang bagus. Kenapa? Karena pada akhirnya postingan yang sudah Anda persiapkan tadi yang kualitasnya bagus, Anda dorong menggunakan boost post tadi sehingga menjangkau jumlah orang yang menurut Anda itu Anda bisa kurang lebih nanti Anda bisa lihat. Kalau Anda boost post lalu tampil ke 100.000 orang dan masing-masing post tadi itu Anda boost postnya dengan value atau dengan nilai yang sama, maka Anda bisa membandingkan. Katakanlah kalau 100.000 orang Anda boost 3 post tadi dengan jangkauan yang sama, maka yang mana yang lebih bagus dari 3 post tadi, gitu ya. Jadi lebih penting sebetulnya kualitas post dibandingkan dengan kuantitas post, karena Anda menggunakan Instagram Promote Post untuk membeli jangkauannya tadi. Lalu maksudnya seperti apa? Nah, ini tahapan pertama konten marketing di MBO atau Digital Marketing Business Offline. Nah, caranya adalah tahapan pertama ini teman-teman coba menyiapkan beberapa tipe konten yang ditujukan untuk buyer persona yang berbeda-beda. Orang tipe A, orang tipe B, orang tipe C, 3 aja dulu. Lalu teman-teman di situ masukkan dengan image atau video dan copywriting yang cocok dengan buyer persona tadi. Misalnya buyer personanya katakanlah secara simpel adalah kita pilih yang buyer persona pertama ini pria yang single. Teman-teman buat konten yang konten ini berbicara ke pria yang single tadi. Pastinya videonya beda, image-nya beda, copywriting-nya, cara menulisnya pasti beda juga ya. Dan itu pun berbeda kalau teman-teman yang kedua yaitu ingin coba untuk membuat konten untuk pria yang sudah berkeluarga. Yang satu single, yang satu berkeluarga. Pastinya bahasanya beda copywriting-nya. Pastinya image yang menarik buat pria yang berkeluarga beda dengan pria yang single. Beda juga untuk videonya.
Jadi teman-teman coba untuk buat konten yang ditujukan untuk buyer persona yang beda-beda ini. Lalu yang ketiga misalnya pria yang kerjaannya freelance gitu ya. Jadi kita mencoba untuk membuat variasi konten yang bervariasi untuk target market yang beda-beda. Dan setiap target market ini itu pada akhirnya kita berikan jumlah konten yang sama. Jadi misalnya 6 konten kita buat untuk pria single, 6 konten kita buat untuk pria yang berkeluarga, dan 6 konten kita buat untuk pria yang kerjanya freelance. Lalu yang kita lakukan adalah kita posting secara konsisten dan kita berikan boost post supaya menjangkau jumlah orang yang sama-sama besarnya. Nah selanjutnya di tiap-tiap 6 konten tadi teman-teman berikan boost post yang jumlahnya ini kurang lebih sama ya teman-teman ya. Jadi katakanlah kalau teman-teman punya outlet di sekitar area teman-teman 10 km, teman-teman promote post postingan tadi yang kontennya ditujukan untuk buyer persona A, itu per promote postnya teman-teman katakanlah teman-teman berikan boost postnya atau promote postnya ini budgetnya 50.000 per konten. Jadi konsisten 50.000 per konten. Kalau satu minggu teman-teman posting setiap hari 1 atau 7 hari ya berarti setiap hari teman-teman posting dan langsung di boost itu 50.000 terus selama seminggu. Sehingga apa? Teman-teman punya data untuk teman-teman lihat kira-kira konten yang mana nih yang pada akhirnya performanya lebih bagus. Nah, yang tahap ketiga dari DMBO content marketing ini, jadi ini content marketing ya teman-teman ya, beda dengan content creation. Artinya mungkin yang buat kontennya bisa jadi bukan teman-teman sebagai seorang pebisnis, tapi bisa teman-teman kasih ke mereka yang agency atau content creator juga bisa teman-teman hire untuk membuat konten teman-teman. Tapi konten marketingnya adalah setelah teman-teman tadi sudah menentukan 6 konten untuk buyer persona A, lalu teman-teman saat ini sudah mencoba juga untuk berikan budget, udah memberikan budget 50.000 per konten, lalu dipilih objektifnya. Nah objektifnya ini sebisa mungkin teman-teman jangan gunakan objektif yang message, tapi objektifnya teman-teman gunakan yang pertama dan kedua, jadi profile visit sama website visit. Alasannya kenapa? Alasannya adalah bayangkan teman-teman baru ketemu dengan seseorang, lalu teman-teman langsung diminta untuk membeli produk mereka gitu ya. Biasanya teman-teman kita kan kadang-kadang ada tuh yang tiba-tiba dari tadinya nggak pernah jualan, sekarang jualan kuliner, dan mereka nawarin makaroni gorengnya mereka ditawarin ke kita gitu ya. Nah itu kadang-kadang kita merasa kaget, tiba-tiba baru tahu dia jualan dan langsung ditawarin. Ini juga sama dengan tipe-tipe sales lainnya, katakanlah seperti sales asuransi ataupun sales mobil yang baru kita ketemu di mall, ditawarin brosur langsung diminta beli gitu ya. Kita akan merasa kaget. Itulah kenapa waktu teman-teman menggunakan profile visit itu teman-teman lebih baik lagi, karena teman-teman mengirimkan orang tadi yang melihat konten teman-teman masuk ke dalam Instagram dan diberikan waktu untuk melihat-lihat brand kita itu seperti apa, kita brandnya sudah pernah dipakai sama siapa, testimoninya seperti apa, lalu produknya apa saja, itu kelihatan ya di dalam profil kita di Instagram. Maka gunakanlah objektif profile visit. Kedua, gunakan juga yang website visit juga, atau website visit ini jangan hindari teman-teman menggunakan website visit dikirim langsung ke halaman produk. Itu sama aja kayak teman-teman ngelihat iklan dikirim langsung masuk ke DM atau disuruh masuk langsung ke chat ke WA. Saya belum siap untuk beli, belum tahu ini brand apa gitu ya, tapi saya udah langsung diminta untuk chatting ke CS-nya gitu, seakan-akan saya udah mau beli, padahal belum ya sebetulnya ya. Makanya ini tahapan teman-teman menggunakan Instagram Promote Post ini adalah tahapan brand awareness atau brand building. Di tahapan pertama dari Iris Strategy. Nah buat teman-teman yang belum tahu apa itu Iris Strategy, teman-teman bisa cek di YouTube-nya Yosef Abbas dan cari apa itu Iris Framework supaya teman-teman mengerti bagaimana cara menggunakan Instagram Ads untuk digital marketing bisnis offline. Nah jadi maksudnya website visit ini teman-teman nanti memasukkan link, dan linknya ini adalah link biasanya ke blog teman-teman yang sifatnya adalah edukasi mengenai brand teman-teman, atau teman-teman memberikan penjelasan lebih lengkap lagi mengenai brand teman-teman. Itu isinya seperti itu, bukan ke halaman produk yang minta orang langsung beli juga. Jadi hindari penggunaan langsung ke message, kecuali teman-teman di message ini teman-teman gunakan untuk mengirim mereka yang sudah pernah melihat brand teman-teman sebelumnya, yaitu retargeting ya. Tapi kalau teman-teman menggunakan Instagram Promote Post, hindari langsung yang ke message ini, terutama kalau teman-teman memiliki outlet atau digital marketing bisnis offline. Oke, jadi setelah kita melakukan ketiga tahapan tadi, jadi 3 tahapan tadi adalah DMBO content marketing ya, atau digital marketing bisnis offline content marketing. Memarketingkan konten yang kita buat. Teman-teman sudah buat kontennya dengan susah payah, kita melakukan 3 tahapan tadi untuk content marketing, menemukan pada akhirnya winning kontennya yang mana nih, yang pada akhirnya bisa membuat bisnis kita jauh dilihat oleh lebih banyak orang lagi. Jadi yang pertama tadi teman-teman sudah mencoba untuk membuat 6 konten ya untuk seorang target market. Lalu 6 konten yang kedua untuk
target market kedua, 6 konten yang ketiga itu target market yang ketiga. Katakanlah per 6 konten ini per 1 minggu. Jadi teman-teman di minggu pertama buat 6 konten untuk target market A. Lalu minggu kedua buat 6 konten target market B. Lalu selanjutnya juga 6 konten lagi untuk target market yang C. Dan masing-masing konten tadi diberikan budget 50.000. Artinya di akhir dari minggu yang ketiga, teman-teman sudah bisa evaluasi, ada datanya nih dari postingan yang teman-teman publish di dalam Instagram feed tadi ya. Teman-teman evaluasi, lalu nanti teman-teman bisa menemukan yang teman-teman sebut dengan winning post. Ternyata kita menemukan nih dari 3 buyer persona tadi, ternyata orang-orang lebih respon kalau kita membuat konten untuk buyer persona yang C, katakanlah ya, pria yang kerjanya freelance. Ternyata itu yang lebih respon dengan brand kita. Lalu kita bisa lihat lebih detail lagi. Untuk pria yang freelance tadi, ternyata dari 6 konten tadi, yang mana yang paling bekerja dengan baik. Artinya itu winning konten kita. Artinya winning konten itu apa? Mereka yang dapat engagementnya bagus dan reach-nya atau menjangkau orang yang paling besar. Artinya apa kalau kita udah tahu winning post tadi? Kita bisa ambil winning post tadi, kita bisa membuat winning post itu kita iklankan dengan budget yang lebih besar lagi ke target yang mungkin juga berbeda lagi. Jadi kita winning postnya kita ambil, kita coba ke target yang A dan B. Bisa seperti itu. Atau kita bisa ambil winning post tadi, kita masuk ke Facebook Ads Manager, lalu kita setting post tadi, itu kita boost atau kita pasang iklan di dalam Facebook Ads Manager menjadi lifetime. Kenapa? Karena kita udah tahu post tadi itu memberikan jangkauan terbesar dari semua post yang telah kita testing selama 3 minggu tadi. Gitu. Jadi itulah kenapa penting sekali untuk testing buyer persona mana nih yang merespon dan konten seperti apa yang direspon oleh buyer persona tadi. Nah, kembali lagi teman-teman, setelah teman-teman sudah menemukan winning post tadi, teman-teman memilih melakukan pasang di Facebook Ads Manager, ataupun teman-teman bisa memberikan budget lebih besar lagi untuk menjangkau lebih banyak orang lagi. Teman-teman tidak berhenti untuk melakukan yang namanya testing konten. Jadi kalau udah dapat winning post, teman-teman bisa besarkan budgetnya, tapi jangan lupa untuk mulai testing lagi untuk menemukan winning post selanjutnya. Karena dunia online marketing ini selalu berubah-ubah. Bahkan kompetitor teman-teman di online ini selalu menemukan cara baru untuk marketing juga ya. Jadi bisa jadi winning post teman-teman tadi yang jangkauannya sudah besar dan engagementnya besar, bisa jadi lama-lama drop. Teman-teman lakukan testing lagi. Nah, itu kenapa setiap post teman-teman ini pada akhirnya teman-teman selalu akan harus disertai dengan budget promote post sesuai tentunya dengan kemampuan teman-teman ya. Kalau nggak mampu 50.000 mungkin 20.000, tapi paling tidak teman-teman sudah memboosting budget tersebut dan memberikan kesempatan buat post yang sudah teman-teman buat secara susah payah untuk disebarkan ke paling tidak menjangkau orang yang cukup supaya bisa kita evaluasi apakah itu winning post atau bukan. Nah, kalau teman-teman ingin mendapatkan info lebih lanjut mengenai iris strategi, teman-teman visit ke Yosef Abbas channelnya. Teman-teman bisa lihat nanti konten untuk promote post seperti yang teman-teman lihat di sini. IG Ads promote post itu lokasinya adalah di level atau di tingkat yang pertama, yaitu tahapan atau di step yaitu menjadi terlihat dan menjadi berbeda. Nah, di tingkat kedua ini memberikan penawaran, dan di tingkat yang ketiga ini jual langsung buat mereka membeli. Jadi jualannya ini di tingkat kedua dan tingkat ketiga. Tingkat pertama dengan Instagram promote post, teman-teman menjaring sebanyak mungkin orang-orang yang kira-kira ini adalah prospek teman-teman dengan melakukan testing konten tadi. Jadi itulah cara melakukan digital marketing bisnis offline. Nah, kontennya seperti apa biasanya? Kontennya sudah pasti bukan hard selling ya. Kenapa? Karena tahapannya tadi di iris strategi, teman-teman bisa lihat di tingkatan pertama ini biasanya brand building atau awareness building. Biasanya kontennya adalah konten before after, atau konten yang meminta orang untuk milih opsi A atau opsi B ya. Misalnya kalau kita seorang barbershop, pilih potongan rambut A atau pilih potongan rambut B ya. Kalau kita mobil, pilih tipe mobil yang muscle car atau pilih tipe mobil yang sports car ya, seperti itu. Tipe 2 opsi. Atau konten yang sifatnya tips untuk gimana caranya supaya teman-teman memiliki gigi yang lebih sehat lagi, sehingga teman-teman tidak membutuhkan operasi gigi karena perawatan giginya yang baik. Atau gimana caranya pola makan yang baik sehingga gigi teman-teman ini nggak perlu pakai kawat gigi, misalnya seperti itu adalah tips. Lalu ada konten cerita pelanggan atau konten bestseller produk teman-teman, yang biasanya bestseller produk ini sudah pasti dibutuhkan banyak orang. Oleh karena itu bestseller produk ini boleh ditampilkan di tingkat yang pertama. Lalu selanjutnya konten review dari influencer. Nggak hard selling sekali, tapi ini adalah review dari influencer yang lagi unboxing. Jadi ibaratnya ini adalah teman-teman memberikan introduction ke brand teman-teman. Jadi itu konten-konten di tingkat yang pertama yang biasanya konten-konten ini kita dorong dengan boost post juga. Jadi kurang lebih itu adalah strategi konten marketing
boost post atau promote post yang seharusnya teman-teman rangkai saat teman-teman ingin menggunakan Instagram promote post itu tidak sekedar klik button promote post saja, tapi ada strateginya. Oke teman-teman, jadi itu dia caranya menggunakan Instagram promote post yang efektif supaya teman-teman bisa mendapatkan impact yang maksimal dan cukup powerful ya. Ternyata ya Instagram promote post ada 2 tips yang powerful, yaitu yang pertama adalah menjangkau orang-orang yang mirip dengan follower kita, dan yang kedua yang jauh lebih powerful yaitu menjadi tingkatan level pertama dari Aries Strategy yang teman-teman bisa lihat videonya di sini, yaitu bagaimana cara merangkai Aries Strategy. Dan di sini teman-teman juga bisa lihat bagaimana caranya supaya teman-teman bisa menentukan budget dari Instagram Ads teman-teman. Oke, semoga info ini berguna buat teman-teman dan sampai jumpa lagi di video-video selanjutnya bersama saya Yosef. Dan jangan lupa juga untuk subscribe channel Yosef Abbas supaya teman-teman mendapatkan info-info lainnya seputar marketing, bisnis, dan juga online marketing. Oke teman-teman, sampai jumpa di video-video lainnya dan don't forget to elevate your mindset and start your success journey today. Saya Yosef, sampai jumpa lagi. Dadah.